Oke, selamat datang di channel gue Green Wombat. Gue udah nggak tahu ini berapa kali take karena gagal terus. Eh, jadi mungkin langsung aja straight to the point. Kali ini gue bakal bahas tentang eco racing. Dan ini perlu diketahui kalau semua yang berkaitan dengan eco racing nggak ada yang gue monetasi. Ya, jadi jangan bilang gue cuma cari duit, cari cloud dan lain sebagainya gitu. Karena sekalipun gue dapet duit dari channel YouTube gue dan eco racing, video eco racing itu nggak ada yang gue monetasi. Oke. Jadi sekalipun gue dapet duit dari channel YouTube gue, semuanya gue sumbangin, entah lewat giveaway dan lain sebagainya, atau gue sumbangin ke lembaga amal dan lain sebagainya, semuanya gue update di Facebook personal gue, lu bisa cek sendiri gitu. Jadi itulah soal eco racing ini yang terakhir ya, hasil dari penelitian gue. Bahkan gue juga mengambil referensi paper. Kalau kalian nggak tahu paper tuh, paper itu catatan ya, catatan apa penelitian gitu loh, catatan penelitian. Mungkin kalau orang awam bilangnya jurnal, tapi nggak jurnal juga sih. Tapi ya itulah intinya ke sana. Penelitian dan ini dilakukan oleh dua orang magister teknik dan satu orang gua nggak tahu gelarnya apa. Gitu. Jadi gua bakal pertama review dulu ya papernya. Dan gua tahu kalau Randu sama Febrian mulai tidak mengedepankan soal apa eco racingnya, dia malah syariah kayak gitu karena ya gitulah gitu. Gue juga nggak ngerti alasan mereka kayak gitu, apa mungkin mau meninggalkan jejak dan lain sebagainya, gue juga nggak tahu sih. Dan agak sempat lucu juga ya sebelum Eco Racing itu, sorry sebelum Febrian memberikan mobilnya buat dites sama Fitra Eri, salah satu youtuber terkenal kalau lu nggak tahu. Dan nggak mungkin lu nggak tahu soal Fitra Eri ya, karena kalau lu penggiat otomotif pasti lu kenal sama Om Fitra Eri. Eh, Sebelumnya itu gue sempat ke Bandung dan gue kasih one man notice ke PTBS bahwa dalam 1 bulan, itu Agustus, tepatnya tanggal 18, tanggal 18 Agustus itu gue udah kasih one man notice. Jadi ya lucu aja sih, gue kasih one man notice terus kemudian dia mobilnya direview sama YouTuber besar gitu kan, terus ditempelin stiker Eco Racing. Dan perlu dicatat, Fitra Eri tidak mengiklankan Eco Racing. Fitra Eri cuma nge-review BMW-nya si Febrian. Oke. Jadi no, dia nggak campaign tentang Eco Racing. Jadi kalau ada budak-budak Eco Racing yang memanfaatkan itu, please use your goddamn head gitu. Dan ini ya karena ini Eco Racing dan ini Wombat News ya, pasti gua bakal keras. Oke, judul papernya adalah pengaruh penambahan Eco Racing pada variasi bahan bakar terhadap unjuk kerja motor bensin 4 tak 160 cc. Ya. Siapa aja yang bikin? Pertama namanya Muhammad Lutfi. Mama Oscar Hotel Alpha Mama Mama Alpha Delta spasi London Uniform Tango Foxtrot India. Kemudian ada kepanjangan kalau gue gituin ya, kelamaan video gue. Ada Nelly Ana Mufarida, gelarnya sarjana teknik dan magister teknik. Kemudian ada Kos Joko, gelarnya adalah sarjana teknik dan magister teknik. Jadi kalau lu bilang gua anak 19 tahun yang gak bisa ngapa-ngapain, review ini berdasarkan dari penelitian yang memang ada di bidangnya gitu. Jadi ini gua bawa referensi bukan cuman dari apa yang gua alami. Ya. Oke. Lanjut ya, abstraknya nanti mungkin kalian bisa baca sendiri karena gue bakal taruh linknya di deskripsi, ini kepanjangan. Ya intinya mereka cuma mengatakan bahwa klaim-klaim eco racing itu apa aja. Gitu. Nah oke. Langsung masuk ke metode penelitian yang mereka lakukan. Metode penelitiannya sebenarnya simpel sih. Dari studi pustaka, jadi mereka mengetahui dulu bahannya itu apa dan pakai dasar teorinya apa, segala macam. Persiapan alat dan bahan, ya berarti motor dan eco racingnya. Uji unjuk kerja dengan eco racing pada variasi bahan bakar. Kemudian pengujian untuk unjuk kerja. Kemudian ada unjuk kerja. Unjuk kerja di sini dilihat kerja mesin itu apa aja yang dihasilkan mesin. Itu ada torsi, torque dengan lambang tau, dan daya. Daya itu horsepower gitu. Kalau kita biasanya pakainya kilowatt atau horsepower
bebas sih. Lu mau pakai kilowatt, lu mau pakai horsepower, lu mau pakai PS, sama aja. Ya. Itu cuman perbedaan di satuannya apa. Jadi lu bisa konversi. Kemudian nanti ada keluar hasilnya, terus nanti ada kesimpulannya. Gitu. Sorry, ada hasil, ada kesimpulan. Gitu. Oke, untuk mesinnya sendiri adalah 160 cc 4 tak. Ya. 160 cc 4 tak. Kemudian di sini ada dynograph-nya. Ini untuk bahan bakar premium. Ya, hasil pada bahan bakar premium tanpa eco racing. Ya, tanpa eco racing. Pertama adalah daya maksimum. Itu ada di 10,0 wheel horsepower. Jadi tenaganya di ban. Ya, ini pengujiannya karena menggunakan alat dyno. Jadi yang diuji adalah wheel horsepower. Jadi jangan bilang, wah gila 160 cc masa cuma 10 HP. Ini WHP. Ya, jangan lu samain sama BHP. Beda. Ini WHP. 10,0 WHP di RPM 8000 dengan torsi maksimum adalah 10,02 di RPM 6500. Ini bahan bakar premium. Terus dan di bahan bakar pertalite ya ada 11,0 WHP di RPM yang sama 8000 dan 11,22 Newton meter di RPM 6000. Jadi torsinya bahkan naik di RPM yang lebih rendah. Dan powernya pun naik sekitar 1 wheel horsepower. Gue juga pertama lihat ini agak keder. Kenapa? Karena dayanya bisa naik 1 WHP. Cuman gara-gara bensin. Oke, no judge. Jadi ini hasilnya. Ini masih dari perbedaan antara premium dan pertalite. Ya. Nah, kemudian masuk dengan premium berbahan bakar ditambahkan eco racing. Tenaganya adalah dengan peak tenaga adalah 8,9 WHP. Premium dengan eco racing 8,9 WHP. Jadi turun sekitar 1,1 WHP di RPM 7500. Jadi peak powernya pun turun. Ya, bahkan di RPM 8000 itu hanya 8,5 WHP. Torsinya memang naik 10,23 di RPM 6000. Ya. Dibandingkan dengan yang premium tanpa eco racing. Ya, tapi powernya totalnya kurang. Ya. Terus kemudian pertalite dengan eco racing adalah 9,2 WHP. Artinya turun. Berapa turunnya? 1,8 wheel horsepower. Di RPM 7500. Bahkan di RPM 8000-nya itu sama. Di 9,2 wheel horsepower. Jadi turunnya masih sama. Dengan torsi bahkan lebih rendah. Yaitu 9,96 Newton meter. Di RPM 5500. Ya. Oke. Kalau mau dikomparasikan. Kelihatan ya. Powernya drop. Terus kemudian dari kurva. Memang sedikit terlihat bahwa eco racing agak unggul di RPM bawah. Tapi kecil sekali. 0, bedanya. 0, sekian Newton meter. Itu hanya di torsi. Gitu loh. Tapi kalau untuk power bedanya juga sangat amat kecil. 02, 06, 03, 04, 04, terus kemudian 04 juga, terus kemudian 03, terus drop powernya di RPM 8000. Gitu. Kalau gue boleh analisa ya, ini sama dengan pertalite juga sama, beda 02, bahkan drop lagi langsung 0, bahkan lebih kecil 03. Dan ke bawahnya juga makin amburadul. Kalau gue boleh spekulasi dari dynograph, ini Matic 160 cc 4 tak. Ya, karena dia torsinya besar di RPM bawah. Sorry, horsepowernya besar di RPM bawah. Torsinya juga sama besar di RPM bawah. Walaupun gak besar-besar banget gitu, dia tetap ada di RPM agak kesonoan dikit lah gitu. Tapi ini dynographnya dynograph Matic. Bentukannya gak beda jauh sama NMAX yang kemarin gue dynograph. Yang itu pun NMAX 160 sekian cc, 160 lah ya. NMAX 166. Jadi beda 6 cc sama motor ini. Powernya dapat 16,4 dengan torsi 19 Nm. Gitu.
Tapi gak pakai eco racing yang jelas. Ya, jadi powernya drop, torsinya drop. Kesimpulannya, poin A, penggunaan atau penambahan eco racing pada bahan bakar premium tidak terlalu menambah torsi karena hanya ada kenaikan sebesar 0,21 Newton meter. Jadi tidak begitu berpengaruh, sedangkan pada saat penggunaan bahan bakar Pertalite tidak menambah torsi yang dihasilkan oleh mesin. Justru torsi yang dihasilkan semakin menurun setelah ditambah eco racing pada bahan bakar. Oke. Kemudian poin B. Penggunaan atau penambahan eco racing pada bahan bakar premium maupun Pertalite juga tidak menambah daya yang dihasilkan oleh mesin, melainkan semakin menurun. Referensinya banyak di sini. Referensinya banyak dari Wiranto Aris Munandar, penggerak mula motor, bakar torak, penerbitnya ITB Bandung. Terus mereka juga banyak lah di sini ya. Ini pakai DOI berapa ini? 10.1016. Kepanjangan linknya kalau gue sebutin. Nanti pasti inilah gue sertakan semuanya. Gitu. Jadi yang melakukan penelitian ini bukan orang kayak gue gitu. Mereka orang terdidik, magister. Bukan anak 19 tahun kayak gue yang main motor. Gitu loh. Terus juga mereka dari Abdullah Karim, banyak lah ini. Jadi ngambil dari skripsi juga gitu ya. Skripsi program S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya juga referensinya. Gitu. Jadi banyak referensinya. Kalian bisa cek sendiri. Cuma kalau gue boleh objektif, mereka hanya membuktikan power. Salah satu klaim eco racing adalah menaikkan power hingga 50%. Setidaknya menaikkan. Pada kenyataannya tidak menaikkan, bahkan menurunkan horsepower. Jadi klaim itu bullshit. Bullshit. Gitu. Dan paper ini gak sepenuhnya gue pegang 100%. Kenapa? Karena setiap penelitian pasti ada sesuatu yang bisa kita improve ya. Dan apa yang bisa diimprove yang gue lihat dari kacamata gue seorang begajulan adalah mereka menggunakan mesin yang kurang besar cc-nya. Kenapa gue bilang kurang besar? Karena semakin besar silinder capacity, maka margin errornya akan semakin terlihat. Kalau mereka pakai motor dengan silinder capacity yang lebih kecil, itu juga margin errornya akan semakin kecil, jadi sulit terlihat. Ya. Yang ketiga, kalau benar asumsi gue, mereka menggunakan motor matic, tidak semua dyno bisa membaca akurat torsi. Sayangnya ini, torsi. Jadi horsepower-nya bisa akurat, tapi torsinya enggak. Sehingga ya itu tadi gitu, torsi dia bisa naik saat pakai premium pun masih dipertanyakan. Gitu loh. Ya. Dan mereka tidak memberikan yang lain gitu. Jadi cuman dari tenaga yang mereka cek. Jadi di sini gue bakal nambahin data. Perlu dicatat, pengujian menggunakan Kawasaki ER6N dengan mesin semuanya standar restorasian. Standar restorasian apa artinya? Itu motor udah kapan tahu keluarnya? Dari seluruh komponen silinder head, seluruh komponen silinder block, crankshaft, semuanya gue ganti. Termasuk throttle body, fuel pump, injektor dan lain sebagainya. Fuel line gue ganti. Ya. Termasuk electronic control unit. Bahkan gue masih punya barang-barang sisanya yang belum sempat gue buka dari plastik dan dusnya. Gitu. Tapi di sini gue gak bakal panjang-panjang. Gue cuma bakal ngasih yang fuel consumption. Jadi penelitiannya menggunakan Kawasaki R6N. Dengan cc mesin 650 cc, DOHC, direct tap, 2 silinder, injeksi. Ya. Kalau lu tanya itu euro berapa, kalau nggak salah masih euro 2. Gitu. Jadi
tepat banget dengan eco racing. Tapi mesinnya full restorasian. Gitu loh. Gimana cara tesnya? Motor gue pedok, ya masukin gear 6, motor gue pedok, gue nyalain, terus masukin gear 6, gue lepas. Kenapa harus dipedok, bukan dibawa jalan? Karena bobot orang beda-beda, kondisi jalan beda-beda. Jadi gue gak bakal bisa dapet kecepatan konstan di jalan. Catat ya. Jadi yang gue lakukan adalah running motor gue selama 1,5 jam. Ya, 1,5 jam gue timer. Kemudian gue cek fuel consumption di MID. Oke, semua tercatat. Kalau pihak Eco Racing mau ngeliat dan mau bilang gue bohong, gue masih nyimpen electronic control unitnya yang gue pakai buat ngerekam semua datanya. Dan MID-nya ada jelas. Gitu. Berapa kali running? Total runningnya 200 kali. 100 penggunaan tanpa Eco Racing. 100 penggunaan dengan Eco Racing. Sesuai dengan perjanjian gue sama Randu, gue pakai Pertalite. Dua-duanya Pertalite. Lu bayangin R6N pakai Pertalite. Oke. Jadi semuanya full restorasian. Mesin semuanya baru. Kalau lu tanya, habisnya berapa itu mesin? Gue juga bingung. Mungkin sekitar 40-50 juta kali ya restorasi mesin tuh, gue lupa. Gitu loh. Jadi, dan itu gak sekali ya. 2 kali gue restorasi mesin. Ya, bensinnya masih murah lah. Oli dan filter oli juga masih murah lah. Sekitar berapa lah. Tapi untuk restorasi mesin, sekali restorasi itu hampir 40 juta. Lu bisa cek sendiri harganya di Kawasaki. Oke. Gue juga gak bakal kasih detail gimananya. Karena nanti gue bakal edit dan gue kasih grafiknya. Intinya dari 100 kali running ya, dengan parameter gear 6 yang artinya kecepatannya konstan di 64 km per jam ya, dengan durasi 1,5 jam, jaraknya bisa dihitung sendiri sekitar 96 kilo ya. Jarak maya ya, bukan jarak real. Berapa sih fuel consumption-nya? R6N. Kalau lu tanya ini ada di RPM berapa, ini ada di RPM 3000. Jadi masih masuk eco modenya R6N. Dan perlu dicatat, ini bukan fuel consumption R6N yang sesungguhnya. Ini adalah tanpa beban. Jadi gak perlu ngatur gas segala macam. Ini konstan. Kalau lu tanya gimana caranya mesin gua gak overheat dalam keadaan konstan. Simple, gue beli kipas yang gede. Ya, jadi kayak dyno. Oke. Gak usah dibikin pusing yang kayak gitu. Dan ini mesin dari masa break-in. Oke. Awal-awal pertama di sekitar 34,3, 35,2, 34,8 dalam kilometer per liter. Ya, 100 kali running akhirnya adalah rata-rata dari 100 kali running adalah 35,418 km per liter. Ya, dari total 100 kali running. Dan ini banyak variabel ya. Jadi bukan banyak variabel, banyak variasinya. Kayak sempat tertingginya ini 37 kayaknya. 37 berapa. Dan terendahnya adalah di 34 berapa. Gitu. Kemudian bandingkan dengan Pertalite plus Eco Racing. Ya. Uniknya. Ntar ya. Ada motor yang gebar-gebar gak jelas. Oke, lanjut. Uniknya ya Eco Racing. Di awal ini seperti menjanjikan, dia ada kenaikan 0,2. Ya. Kenaikan berapa? Iya 0,1 km per liter. Jadi ada kenaikan 100 meter. 34,4, 35,5, 34,7. Gitu. Jadi ada kenaikan. Di 3 kali running pertama dan beberapa kali running selanjutnya juga ada kenaikan. Ya. Hanya saja, ini ada hanya saja. Makin lama ini makin drop dari data statistiknya ke 33, 32 dan sempat masuk zona merah. Zona merahnya ada di running ke 81. Itu drop ke 29,5, 29,1, 29,4, 28,2 dan akhirnya gue cek.
Apa yang kena? Ternyata yang kena adalah filter bensin. Dan gue cek injektor gue juga kotor semua. Fuel pump gue kotor semua. Jadi apa yang gue lakuin? Gue ganti semua. Ya, gue ganti semua. Oh, kalau nanya tangkinya baru apa enggak, ya tangkinya baru. Gitu. Jadi semua gue ganti. Dan kemudian naik lagi fuel consumption-nya ke 35,3, 34,7, 34,9. Tapi, tapi ada tapinya. Kalau kita bandingkan dengan hasil akhir di tanpa eco racing, di percobaan ke 91, 92 itu udah nyentuh angka 36,7, 35,1, 36,9, 36,3, 37 kpl, 36,3. Jadi tetap lebih irit yang tanpa eco racing. Ya. Dan perlu dicatat, saat gue mengganti dari pakai eco racing, dari gak pakai eco racing dan kemudian pakai eco racing, balik lagi seluruh komponen cylinder head, cylinder block termasuk piston, con rod, crankshaft sampai ke fuel line itu gue ganti. Ya, jadi gue total 2 kali restorasi motor plus ganti fuel line ER6N. Ya. Dan dengan penggantian di tengah jalan pun ya itu masih 34,225 km per liter di rata. Ya. Jadi di rata. Gitu. Jadi grafiknya gimana grafiknya? Grafiknya untuk awal sekitar 5.000 kilo pertama nggak beda jauh antara menggunakan eco racing dan eco racing. Bahkan sempat beberapa kali memang eco racing sedikit lebih tinggi. Tapi kemudian mulai pertengahan tes ini dropnya kelihatan. Sampai pada tes ke-80. Ya. Berapa sih tes 80 itu mulai kelihatan di 8.000 kilo penggunaan eco racing. Olinya apa? Olinya gue pakai Alvenvert. Semua pakai Alvenvert. Filter olinya pakai apa? Filter olinya gue pakai OM Kawasaki. Semuanya OM Kawasaki. Vanvert sama, itu rekomendasi Kawasaki untuk Moge-nya Kawasaki. Terus kemudian penggantian oli kapan? Penggantian oli dua-duanya di 5.184 km. Jadi dua-duanya sama-sama sekali ganti oli. Dan kok bisa sampai 5.000 kilo? Kok tinggi sekali? Karena memang penyaranan disarankan oleh Kawasaki. Penggantian di 5.088 km. Ya. Disarankan oleh Kawasaki untuk mengganti olinya 5.000 km sekali. Ya, itu buku panduan ER6N yang ngomong, insinyur Kawasaki, bukan gua. Gitu. Dan ini hasil penelitiannya. Kalau gue boleh jujur, ada banyak penelitian tentang eco racing yang nggak gue buka. Contohnya apa? Tes akselerasi 0 sampai 100. Kenapa nggak gue buka? Karena ya namanya tes akselerasi ya, sangat mepet dengan melanggar hukum. Gitu. Makanya gue dari dulu selalu nungguin dari pihak eco racing untuk datang dan melakukan uji sesuai apa yang mereka inginkan. Kalau ditanya, gue dapat pilnya dari mana? Random sampling. Gue cari orang-orang eco racing. Dari yang pengacara itu bukan. Sayangnya dari pengacara itu sampai detik ini dia nggak ngasih gue list orang yang member yang di bawah dia, downline-nya dia. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin sibuk. Nggak tahu juga. Ya. Walaupun status WhatsApp-nya banyak kemana-mana. Kalau ditanya berapa kali total gue ngerusak motor gue karena eco racing, jawabannya banyak. Itu baru salah satu. Kenapa? Karena kerusakan paling besar ada di fuel line. Oke. Dan yang bikin mahal adalah setiap ada kerusakan gue mau gak mau ganti. Karena itu parameter yang gak boleh rusak. Gue mau objektif. Ya. Total berapa ribu kilo sih gue pakai? Totalnya lumayan banyak. Ada sekitar berapa ribu ya. Ya yang tadi aja udah ketahuan hampir 10.000 kilo. Ya.
Jadi total pengujiannya ini lama. Makanya gue bilang pengujian ini seharusnya bertahap, bisa sampai dengan jangka 8 bulan. Tapi selama 1 tahun lebih gue tungguin eco racing, gak ada sama sekali dari mereka yang mau memulai penelitian ini. Ya. Dan gue juga bilang, gue pengen live streaming biar semuanya fair. Ya tapi gak ada orang eco racingnya yang mau gitu loh. Kemarin gue udah sempet pengen live streaming. Gue gak tahu tadi kepotong sampai mana. Kayaknya kamera gue udah overheat. Jadi ya, gue tadinya pengen sempet live streaming, tapi ya gimana ya, eco racingnya sendiri gak jelas gitu loh. Dan ini juga tambahan yang lucu lagi. Ada Z800. Oh sorry, gue terdistrak. Ada tambahan yang lucu lagi ya. Jadi gue bakal kasih screenshotnya aja. Gue kasih screenshotnya, gue edit, kalian bisa baca sendiri. Randu ataupun Febrian sama-sama, bahkan member-membernya itu sama-sama mulai menghapuskan jejak pil eco racingnya mereka. Gue gak tahu kenapa. Setelah gue bikin status, sesampainya gue di Karanganyar, gue bakal buka penelitian ini ke publik. Ya. Kalau ada yang tanya kenapa footage-nya gak ada yang gue upload, for your information, ya, kamera gue 4K 60 fps dalam durasi 1,5 jam. Makanya gue bilang kenapa cuma bisa 1,5 jam, karena kamera gue cuma kuat 1,5 jam. 1 jam 51 menit tepatnya. Ya. Kenapa gue cuma bisa 1,5 jam? Karena itu. Dan kalau lo tahu berapa memorinya, ya, per sesi lo, per sesi itu bisa sampai 40 GB. Ya. Satu sesi. Gitu. Kalau lu nggak percaya, lu silakan beli GoPro Hero Black Edition yang terakhir yang bisa kuat 4K 60 fps, terserah. Ya, terserah lu mau yang mana. Kalau lu mau bukti video gue 4K 60 fps, lu bisa lihat sendiri di YouTube gua. Gitu. Jadi ya itu. Gitu. Hitung. Kalau kita kasarnya kita rendahin deh cuma 20 giga. Nggak tahu gimana ceritanya. 20 dikalikan 100. Udah 2 tera. Otakmu udah nge-lag kayaknya. Ini udah malam soalnya. Udah jam berapa sih ini? Jam 3.35 ya. Gue nge-record ini. Berarti 20 kali 100 2.000 ya 2 tera. Terus kemudian yang satunya 2 tera lagi. Gue mau ngupload gimana ceritanya. Gue mau ngedit kebanyakan. Tapi gue simpen semua footage. Semua footage gue simpen. Bagi orang eco racing yang penasaran, silahkan di copy sendiri footage-nya. Ya, itu motor gue diem, lu liatin tuh ya video motor gue running stasioner tapi di RPM 3000 gear 6. Dan itu alasannya kenapa gue pakai R6N, karena dia pas dimasukin gear 6 walaupun keadaan di pedok, speedonya nyala. Sorry, speedonya running. Jadi speedometernya tetap jalan. Odometer juga berarti jalan. Ya. Gitu. Dan ini benar-benar terakhir gue ngeladen eco racing secara serius. Sisanya gue cuma bakal ngerosting. Kalau lu pada cuma bisa kabur. Cuma buang-buang duit gue. Yang udah ketahuan dari ujian pertamanya doang, cuma ujian buat bensin doang, itu udah keluar duit 100 juta. Belum sama tes akselerasi. Gue semuanya ada footage-nya. Dengan mesin keadaan standar. Ya, ada semuanya. Kalau lu tanya berapa kali gue tes akselerasi, jawabannya simple. Lebih dari 200 kali. Sampai gue bosen, gue balikin mesinnya pakai mesin yang 730 cc. Saking gue bosennya nunggu orang eco racing. Ya. Jadi 200 kali gue tes akselerasi. Di jalan yang sama, di jam yang sama. Tengah malam semuanya. Untungnya cuma 0 sampai 100. Gue gak dipaksa sampai 200. Kalau sampai 200 gue harus ke Dauntless. Jauh. Dari Karanganyar. Gitu.
Mau hitung-hitungan, simple. Setiap penggantian metode pengujian mesin selalu gua restorasi. Lu jadi bisa hitung sendiri berapa total restorasiannya. Oke. Bensin gak begitu mahal. Bensin paling total habis sekitar 20 juta. Ya. Restorasiannya mahal. Apa aja yang rusak? Mayoritas fuel line. Jadi fuel line. Gitu. Jadi kerugian gue kalau ditanya kerugian hanya dari sisi eco racing, fuel line itu rusak berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. 3 kali rusak berarti ya cuman banyak diedit ini. Kayaknya kamera gue udah mulai overheat. Mayoritas fuel line ya yang rusak. Jadi kalau yang cuman kita hitung cuman gara-gara eco racing ya berarti cuma berapa ya? Sekitar satu kali itu tuh 3-4 jutaan lah. Jadi kerugian gue yang benar-benar disebabkan direct dari eco racing pillnya itu sekitar 20 juta untuk mesin untuk motor R6N. Penggunaan nggak begitu banyak sih, cuman mungkin sekitar 40-50 ribu kilo. Padahal kemarin perjanjiannya harusnya 100 ribu kilometer. Makanya gue bilang ini berjangka berbulan-bulan. Tapi orang eco racingnya nggak tahu kemana. Di dyno juga udah sempet. Oh iya sama dyno berarti. Duit gue berapa dyno? Lupa gue. Berapa kali dyno gue lupa. Tapi dyno masih sedikit sih kemarin tuh. Karena gue males kemarin dyno tuh. Dyno tuh gue harus ke Jogja. Dyno sini cuman kuat 50 kalau nggak salah yang buat ke publik tuh. Jadi karena motor gue 60 lebih yang standarnya, mau nggak mau gue bawa ke tempat yang agak jauh. Pas Semarang, gue lupa. Gitu. Jadi itu dulu dari gue, Green Wombat. Semoga gue masih kuat ngeditnya karena banyak banget. Dan nanti papernya gue bakal kasih ke kolom deskripsi. Ya. Apalagi ya yang mau dibahas? Paling itu aja sih. Buat member Eco Racing yang masih percaya sama Eco Racing sih terserah. Apalagi sekarang mulai digeser jadi PT BES itu syariah yang banyak di pertanian dan lain sebagainya. Dan ada banyak paper lain yang sebenarnya bisa dibahas. Tapi karena memang fokus gue ke otomotif, jadi gue gak bakal bahas. Salah satunya di bidang bisnis. Dimana sudah terbukti bahwa pil Eco Racing itu overpriced. Mereka memarkup harganya sangat amat tinggi. Gak pantas buat dibeli. Jadi kalaupun dia tidak merugikan, gak pantas buat dibeli. Dah ya paling itu aja. Kalau dari pihak Eco Racing ada yang mau footage-nya, silahkan. Kalau mau coba tuntut gue, coba aja. Ingat, ada perjanjian poinnya menyatakan bahwa gue berhak mempublikasi hasil penelitian gue. Dan yang tanda tangan adalah Randu. Kalau dibilang Randu Sekti Wibowo bukan owner Eco Racing, ya, secara hukum di akta pendirian perusahaan, Randu adalah komisaris, jadi termasuk dalam direksi. Ya. Dan itu tanda tangannya sah. Gitu loh. Dan gue masih pegang aslinya. Gue masih pegang yang asli. Itu dari tahun 2020 awal. Gitu. Randu kalau emang masih berani ketemu gue silakan. Orang tua Anda ada di Solo, saya ada di Solo. Sekalian kan, bisa ya pulang kampung lah. Ya enggak? Kali gitu mau ngaku-ngaku lagi. Apa anak supir bus. Bukan anak pemilik PO ya. Atau Febrian mungkin mau nerima tantangan saya buat ke sirkuit lagi. Karena dulu saya ingat sekali 1000 cc-nya gak berani ngelawan 730 cc saya. Padahal 1 4 silinder, 1 2 silinder, 1 sport, 1 naked. Kok takut lawan gue? Padahal gue bukan pembalap. Gue bukan pembalap. Gue ikut balap. Jangankan kelas Motoprix, IRS enggak. Kelas ITS aja. Mungkin gue terbantai paling belakang. Gue cupu.
Lu gak berani ngelawan gue di aspal, sentul. You talk too much. Intinya sih itu. Ya. Minta didatengin, udah gue datengin lu ke Surapati Kor, ya. Sampai fitnah gue via Jonru ya. Mana tuh Jonru sekarang, tahu mana gue diblokir. Paling itu aja, sekian dari gue. Green Wombat out.